Pada yang pertama ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengerjaan dari rancangan acak lengkap faktorial dengan menggunakan data mengenai pengaruh tingkat pada keberpakan yang saya miliki, itu PA dan PB sebagai faktor yang pertama, dan jenis bersih L1, L2, dan L3 terhadap pertumbuhan ikan lele. Di sini saya memiliki data yang pertama. Di sini ada 2 ulangan dengan perlakuan dari PA L1 hingga PB L3. Yang pertama kita menghitung untuk jumlah dan rata terhadap ulangan terhadap perlakuan, atau sebaliknya. Di sini menggunakan rumus sama dengan summary. Kemudian kita blok saja dari ulangan 1 dan ulangan 2 untuk perlakuan PA L1. Kemudian klik enter dan dapat hasilnya. Kemudian untuk yang di bawah-bawahnya ini bisa kita drag saja dengan dari yang pertama tadi, jumlah yang pertama, karena kita menggunakan rumus yang sama, hanya saja angkanya yang kita blok itu berbeda. Namun karena ini sudah sejajar, kita dapat drag saja dari yang tadi. Di sini kita drag saja sampai ke PBL3. Nah, begitu pula dengan reratanya. Di sini menggunakan rumus average, kemudian ini di blok dan diklik enter, dan hasilnya adalah 58,28. Sama juga kita dapat drag ke bawah hingga PBL3 karena rumusnya sama, yaitu average. Di sini sudah dibuktikan ini bahwa sama dan tidak terjadi kesalahan. Kemudian setelah menghitung jumlah dan rata antara perlakuan dan ulangan, sekarang kita juga menghitung jumlah dan rata pada setiap ulangan. Jadi ini ulangan pertama, di setiap perlakuan itu kita jumlahkan semua, dan ulangan kedua juga kita jumlahkan semua dengan cara yang sama, dengan rumus sum sama dengan sum. Kemudian ini yang dari di blok tadi ya. Nah, dan ini adalah hasilnya. Ini juga sama, bisa kita drag ke samping karena rumusnya sama. Untuk ratanya juga sama dengan rumus average, kemudian di blok di bagian ini, kemudian klik enter. Di sini juga kalau manual average, terus ini di blok, klik enter. Kemudian setelahnya ini kita cari jumlah keseluruhannya, yaitu 735,90 dengan rumus yang sama. Sum ini dijumlahkan ke bawah, atau dari yang sini juga dijumlahkan ke samping, sama saja karena di sini adalah titik temu jumlah dengan jumlah, maka ini jumlahnya adalah 735,90. Kemudian di sini ada nilai rata-rata dari rata-rata dengan rumusnya average, di blok dari F6 hingga F11. Kemudian klik enter dan hasilnya adalah 61,33. Setelah tabel awal kita ini lengkap semua, kita dapat lanjutkan dengan perhitungan FK, yaitu faktor koreksi di sini. Di sini FK kita gunakan untuk membantu perhitungan pada tabel ANOVA pada berikutnya. FK ini kita hitung dengan rumus jumlah keseluruhan dari data yang kita miliki tadi, nilainya dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan 12. Kenapa dibagi dengan 12? Karena banyaknya data yang kita miliki di sini ada 12. Karena perlakuannya ada 6 dan ulangannya ada 2, maka 6 dikali 2 adalah 12. Maka di sini jumlah dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan 12. Kemudian klik enter dan dapat hasilnya sekian untuk faktor koreksinya. Setelah faktor koreksi kita dapatkan, kita dapat mencari tabel 2 arah. Sama dengan faktor koreksi, tabel 2 arah ini dapat membantu kita dalam perhitungan tabel ANOVA. Tabel 2 arah di sini dibuat 2 arah seperti dengan namanya, ke kanan dan ke bawah, vertikal dan horizontal. Untuk yang horizontalnya ini kita letakkan untuk perlakuan P, yaitu faktor P, yaitu PA dan PB. Kemudian untuk yang vertikal kita letakkan untuk faktor L, yaitu L1 hingga L3. Kemudian data-data yang kita masukkan itu ini 59,20 ini didapatkan dari PA L1 di ulangan yang pertama. Di sini bisa kita lihat PA L1 ulangan pertama. Kemudian yang di bawahnya ini adalah PA L1 ulangan kedua. Jadi ulangan pertama yang di atas, ulangan kedua yang di bawah. Di sini ulangan yang kedua. Begitu juga pada tabel-tabel berikutnya, ini PBL1 ulangan 1, PBL1 ulangan 2. Bisa dicek. Di sini ada D9. Nah, di sini ada PBL1 ulangan 2 ya.
sesuai. Sama juga dengan yang di bawah-bawahnya ini, PBL3 ulangan 2 ini misalnya di sini. PBL3 ulangan kedua karena di bawah. PBL3 ulangan kedua sudah sesuai juga. Kemudian setelah ini sesuai, seluruh tabel ini terisi dengan sesuai, kita menghitung kembali jumlah dan reratanya. Untuk jumlah dari faktor L, jadi dibawa ke samping begini. Nah, ini jumlahnya, ini faktor L ini dijumlahkan dari sini ya, dengan rumus sama dengan sum, ini di blok kemudian di enter, sudah mendapatkan hasilnya. Begitu pula dengan yang di bawah-bawahnya, ini sama dengan sum, ini di blok kemudian di enter, begitu juga dengan ini. Namun untuk reratanya tidak menggunakan rumus summary atau rumus average, tapi menggunakan rumus ini. Dengan lebih mudah, jumlah dibagi dengan banyaknya data yang kita miliki di sebelahnya. Di sini seperti ini, jumlah ini dibagi dengan 4 karena di sini ada 4 data, 1, 2, 3 dan 4. Kemudian diklik enter. Begitu juga dengan rata yang di bawahnya, di sini jumlah ini dibagi dengan 4 karena di sini ada 4 data dan juga sama yang di bawahnya. Kemudian setelah mendapatkan jumlah dan rata dari L, faktor L, kita menghitung jumlah dan rata dari faktor P. Di sini ke bawah ya kan. Di sini jumlahnya dengan rumus sum, ini di blok kemudian di enter mendapatkan hasilnya. Kemudian ini juga sama dengan sum di blok dari PB-nya saja kemudian enter. Untuk ratanya juga sama, didapatkan dari pembagian antara jumlah dan banyaknya data yang ada. Ini ratanya, jumlah ini dibagikan dengan 6. 6 kenapa? Karena L-nya itu ada 3 dengan masing-masing ulangan 2, jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6. Enter. Kemudian sama juga dengan berikutnya. Nah, di sini juga terdapat jumlah dari seluruh jumlah. Nah, ini di blok saja dengan rumus summary, kemudian di enter. Di sini hasil ini sama dengan hasil yang di atas ya. Memang seharusnya pasti akan sama karena dia jumlah dari keseluruhan data yang kita miliki. Kemudian di sini ada rata-rata, dari rata-rata juga hasilnya sama dengan yang di atas. Di sini dengan rumus ini di blok dengan rumus average. Kemudian di enter dan hasilnya akan sama. Ini dan ini sama dengan ini dan ini. Setelah tabel 2 arah selesai, maka bisa kita lanjutkan dengan tabel ANOVA. Sebenarnya untuk menghitung ANOVA pada Excel sudah diberikan alat yang untuk mempermudah, yaitu diambil dari data dan di sini ada menu data analisis. Di situ kita akan masukkan saja data dengan lebih mudah, namun di sini saya sudah mengerjakan dengan cara yang manual dan menggunakan data analisis supaya hanya terdapat 2 perbandingan apakah perhitungan manual kita itu sudah benar atau tidak. Di sini sudah ditemukan JK perlakuannya adalah 92 dan di sini saya miliki juga JK perlakuannya adalah 92, sekian. Baik, untuk menghitungnya di sini yang pertama kita lengkapi dulu sumber keragamannya. Di sini ada sumber keragaman perlakuan, sumber keragaman faktor P, faktor L, interaksi, galat dan total. Kemudian di sini ada DB atau derajat bebas, JK atau jumlah kuadrat. Kemudian di sini ada KT atau kuadrat tengah, F hitung dan F tabel 0,05 atau alfa 5% dan alfa 1%. Kemudian untuk perhitungannya, kita pertama menghitung DB total. DB total dapat kita hitung dengan rumus count A, kemudian yang di blok adalah di bagian sini. Keseluruhan data awal yang kita miliki di blok, kemudian dikurangi dengan 1 dan enter untuk mendapatkan hasilnya. Setelah itu kita dapat menghitung DB perlakuan hingga DB galat. DB perlakuan dilakukan dengan rumus count A, kemudian yang di blok adalah nama-nama perlakuan yang sudah kita terapkan tadi. Di sini ada PA L1 hingga PB L3. Di blok kemudian dikurangi 1 dan diklik enter. Begitu juga dengan DB faktor P. Di sini kita blok di bagian faktor P. Di sini sudah ada bantuan di tabel 2 arah. Ada faktor PA dan faktor PB. Ada 2 kemudian dikurangi 1, maka kalau di enter hasilnya adalah 2. Sama juga dengan DB faktor L. Di sini sudah ada 3 faktor ya. Ini perbantuan dari tabel 2 arah. Maka count A, kemudian ini di blok ada 3 dikurangi 1, jika diklik enter maka hasilnya adalah 2. Untuk interaksi rumusnya berbeda karena interaksi adalah hasil dari pengurangan DB perlakuan dikurangi DB faktor P, kemudian dikurangi lagi dengan DB faktor L.
Nah, dengan rumus demikian ini dikurangi ini, kemudian dikurangi ini, diklik enter, hasilnya adalah 2. Karena 5 dikurangi 1 dikurangi 2 adalah hasilnya 2. Untuk DB galat sendiri rumusnya juga berbeda. DB galat merupakan pengurangan dari DB total dengan DB perlakuan. Nah, di sini terlihat yang biru dikurangi yang merah, DB total dikurangi DB galat. Kemudian kalau diklik enter hasilnya adalah 6 karena 11 dikurangi 5 adalah 6. Kemudian lanjut pada jumlah kuadrat. Di sini jumlah kuadratnya tentu kita akan menghitung dulu jumlah kuadrat total dengan rumus sum square, terus kemudian kita blok lagi yang di sini jumlah data yang kita miliki, blok semuanya, kemudian kita kurangi dengan nilai FK yang sudah kita cari tadi kan. Saya bilang nilai FK untuk membantu kita menghitung di tabel ANOVA. Nah, setelah dikurangi dengan sum square, rumus sum square ini dapat diklik enter dan muncul hasilnya. Setelah JK total, kita dapat mencari JKP atau JK perlakuan dengan rumus sum square. JK perlakuannya apa saja perlakuannya di blok. Ini tadi jumlahnya karena dia jumlah kuadrat, maka yang kita blok adalah jumlah dari perlakuan ini. Perlakuannya kita blok, kemudian dikurangi dengan FK, diklik enter dan hasilnya adalah demikian di sini tadi. Ya. Kemudian untuk JKP juga sama, kita blok yang ada jumlah dari PA dan PB yaitu ini kan. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah diblok kemudian dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena PA dan PB itu memiliki keterkaitan dengan faktor L yang ada 3 dan ulangannya ada 2. Jadi di sini ada 6 peta, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka dibagi 6 dikurangi FK. Nah, dikurangi FK, diklik enter dan hasilnya adalah demikian. Sama juga dengan faktor jika pada faktor L dikurangi. Nah, di sini ada jumlahnya, sum square, di blok bagian jumlahnya dibagi 4. Tadi dibagi 6, sekarang dibagi 4. Mengapa dibagi 4? Karena L ini berkaitan dengan P, faktor P yang ada 2 dan ulangan yang ada 2, maka 2 kali 2 adalah 4. Di sini bakal dibagi 4 dikurangi dengan FK yang tadi. Ini ya FK. Kemudian karena sudah diklik enter maka hasilnya demikian. Kemudian untuk interaksi juga caranya sama dengan DB interaksi. JK interaksi itu adalah pengurangan dari JK perlakuan dikurangi JK faktor P dikurangi dengan JK faktor L. Nah, di sini dapat kita lihat ya, dikurangi ini, dan dikurangi ini. Kemudian jika diklik enter hasilnya demikian. Untuk JK galat kita mendapatkan hasil dari JK total dikurangi dengan JK perlakuan, sama dengan DB galat tadi ya. Dikurangi saja kemudian diklik enter dan hasilnya demikian. Kemudian untuk KT kita lanjut pada KT yaitu kuadrat tengah. Keseluruhan KT ini dihitung dengan rumus JK ini dikurangi dengan DP-nya. Jadi JK perlakuan dikurangi dengan DB perlakuan. Kita cek di sini, yang biru dikurangi yang merah. Maaf, ternyata di sini adalah pembagian antara JK dengan DB. Maka di sini JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Begitu juga yang dengan yang di bawahnya, KT faktor P itu didapatkan dari JK faktor P dibagi dengan DB faktor P. Begitu juga dengan di bawahnya semuanya sama. Di sini dapat dicek ya sama. Kemudian untuk F hitungnya itu dihitung dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, di sini ada tanda dolar, berarti saya ingin KT galat ini menjadi pembagi tetap. Jadi meskipun KT faktor P ini sebagai pemilang, penyebutnya akan tetap sama KT galat. Kemudian karena ini sudah diberi tanda dolar, kita dapat enter dan kita dapat drag ke bawah karena dia tidak akan berubah. Yang berubah hanya yang KT ini menyesuaikan. Ini seperti ini, KTP dibagi dengan KT galat. Ini juga KTL dibagi dengan KT galat. Ini juga KT interaksi dibagi dengan KT galat. Setelahnya kita beranjak ke tahap F tabel terlebih dahulu. Khususnya di sini ada F tabel 5% dan 1%. F tabel dapat dihitung dengan F inverse 0,05, ini khusus dari 0,05, maka F inverse 0,05, kemudian DB perlakuan dan dolar dari DB galat. Diberi tanda dolar maka DB galat akan selalu menjadi variabel kedua di sini. Dia tidak akan berubah-ubah, maka yang berubah hanya di sini, yang berwarna biru, DBP atau L atau interaksi. Klik enter dan hasilnya seperti itu.
Untuk di 0,05 maka di probability-nya tetap 0,05, dan di 0,01 probability-nya seluruhnya ini 0,01. Ini kita anggap saja, kita cek di sini F inverse 0,05, ini DBL, kemudian ini variabel keduanya tetap DB galat. Begitu pula dengan F tabel 0,01, F inverse 0,01 sebagai probability-nya, kemudian ini DBL dan DB galatnya sebagai variabel kedua yang tetap. Klik enter dan semuanya sudah dapat. Di sini juga sama, di sini juga sama. Setelahnya kita dapat menentukan apakah perhitungan kita itu faktor-faktornya sudah berpengaruh nyata atau tidak dengan ini tanda bintang atau NS jika tidak berpengaruh nyata. Di sini saya menggunakan fungsi if atau dengan bahasa Indonesia itu jika. Di sini jika F hitung lebih kecil daripada ini yang merah, di sini ada F tabel 0,05, maka akan dilambangkan sebagai NS, yaitu non signifikan. Dan jika if F hitung lebih kecil daripada pembanding 0,01, di sini yang berwarna ungu ini, maka akan disimbolkan dengan bintang 1 atau bintang 2. Setelahnya dapat kita enter dan ini dapat kita drag ke bawah. Ya. Nah, jika ini melambangkan bintang 2, maka F hitung, nilai F hitung ini lebih besar daripada F tabel 0,05 dan juga lebih besar daripada F tabel 0,01. Dia lebih besar di antara kedua ini. Dan jika bintangnya hanya bernilai 1, maka F hitung hanya lebih besar dibandingkan F tabel 0,05. Namun dia masih lebih kecil, F hitung ini masih lebih kecil daripada F tabel 0,01, maka dia hanya memiliki bintang 1. Sama juga dengan yang ini. Ya, sama. Setelahnya kita dapat beranjak jika kita sudah memastikan ini sama dengan ANOVA yang dibuat oleh data analisis nih ya, sama. Kita dapat beranjak pada uji lanjut. Di sini saya menggunakan uji lanjut dari Duncan. Di sini kita memiliki tabel perlakuan, rata, selisih, dan notasi. Untuk perlakuan dan rata ini kita ambil dari tabel awal. Di sini untuk perlakuan di sini, dan ratanya adalah ini. Ratanya adalah ini. Ya, kita copy saja di sini. Kemudian setelah di copy, saya ingin mengurutkan ini dari yang angka yang terbesar hingga yang terkecil menggunakan bantuan sort and filter. Di sini ada dari yang paling besar largest hingga yang paling kecil atau smallest. Nah, di sini maka perlakuannya akan mengikuti sesuai dengan yang ini. Ini ratanya 6,6,48, di sini 6,6. Nah, ini sudah PBL3, ini sudah sesuai. Maka ini sudah sesuai dari yang besar hingga yang terkecil. Setelahnya kita mencari selisih. Ini adalah hasil selisih dari perlakuan yang ini dengan yang bawahnya. Di bagian yang pertama ini, perlakuan yang paling atas menjadi angka tetap dan dibagi di bagian yang angka-angka di bawahnya. Maka di sini nanti kita akan berikan tanda dolar. Nah, di rumus ini yang biru diberikan tanda dolar dikurangi dengan yang di bawahnya ini karena dia selisihnya. Begitu juga dengan yang di bawahnya, ini tetap karena dia sudah diberi dolar dikurangi dengan yang bawahnya. Karena dia sudah dibeli dolar, maka di bagian pertama ini saja sudah kita bisa tarik ke bawah, di drag ke bawah, maka hasilnya sudah sesuai karena tadi ini sudah diberikan dolar, maka dia nilainya tidak akan berubah-ubah. Kemudian sama juga dengan selisih yang ini ada selisih antara perlakuan yang kedua dengan yang ketiga dan seterusnya. Maka perlakuan yang ini kita berikan tanda dolar di sini agar kita bisa melanjutkan tanpa mengulang-ulang rumus. Kita bisa drag saja ini ke bawah seperti itu, di drag ke bawah karena di sini sudah kita berikan tanda dolar untuk yang ini, fungsi ini. Sama juga dengan fungsi setelahnya, selisih ini dikurangi dengan ini dan ini diberikan tanda dolar sehingga di bawah-bawahnya hanya bisa mengikuti karena sudah sesuai ya. Ini bisa kita cek, ini sudah sesuai. Begitu juga dengan yang ini dan yang ini sama, semuanya sama. Setelahnya kita dapat menghitung nilai SY. Ini ada nilai SY. Nilai SY ini akan digunakan untuk menghitung perbandingan dari tabel Duncan untuk perbandingan antara selisih dan tabel Duncan itu. Di sini nilai SY didapatkan dari SQRT E39. E39 itu adalah KT galat dibagi dengan K
count A C5 hingga D5. C5 hingga D5 itu adalah jumlah dari ulangan yang kita miliki, ada 1 dan 2. Jadi SQ arti KT Galat dibagi dengan jumlah ulangan. Kemudian kita klik enter dan hasil SI-nya adalah demikian. Setelahnya ini JND 5% dan JND 1% ini didapatkan dari tabel-tabel angka di uji Duncan ya. Di sini P,6 ini adalah P itu perlakuannya. Di sini karena di sini kita hanya ada 6 perlakuan, maka dari ini digunakan dari 2 hingga 6. Ini ya, maka ini 2 hingga 6. Dan 6 ini adalah apa? Menyesuaikan dari DB Galat. Jadi nilai-nilai ini perlakuan 6 perlakuan 2 DB Galat 6, maka ini nilainya. Perlakuan 3 DB Galat 6, ini nilainya. Begitu juga dengan JND 1% atau alfa 1% dari Duncan, uji Duncan. Ini sudah didapatkan dari tabel. Kemudian JND 5% dan 1% ini didapatkan dari hasil pengalian data yang sudah didapatkan dari buku atau dari sumber dan dikalikan dengan nilai SY. Nilai SY-nya adalah pengali tetap. Maka di sini dia akan diberikan tanda dolar karena dia pengali tetap, maka di bawahnya hanya tinggal mengikuti saja. Kita dapat drag ke bawah. Dia sudah mengikuti ini. Begitu juga dengan ini, sama. Ini dikalikan dengan ini. Ini dapat SY-nya dapat diberikan tanda dolar karena dia sebagai pengali tetap. Drag ke bawah dengan hasilnya begini. Nilai yang sudah saya beri kolom kuning ini kita akan bandingkan dengan nilai-nilai selisih yang sudah didapatkan. Di sini kita bandingkan yang pertama. Di sini kita bandingkan dengan if saja ya. Dengan if di sini supaya muncul juga dengan simbolnya. Nah, di sini if selisih ini lebih kecil daripada perbandingan 5%, maka akan disimbolkan dengan NS. Dan jika jika ini lebih kecil daripada ini, maka disimbolkan dengan bintang 1 atau bintang 2. Kemudian saya beri tanda dolar di sini supaya yang di bawahnya bisa mengikuti juga, karena ini tetap, ini sebagai pembanding tetap. Kemudian kita klik saja enter dan drag ke bawah. Sama juga dengan yang tadi. Ini jika bintang 1, maka artinya selisih ini lebih besar daripada pembanding 5%, namun dia lebih kecil dari pembanding 1%. Kemudian jika bintang 2, maka dia lebih besar daripada pembanding 5% maupun 1%. Kemudian ini juga sama. Di sini adalah jika ini lebih kecil daripada ini, maka dilambangkan dengan NS, dan jika ini lebih kecil daripada ini, maka dilambangkan dengan bintang 1 atau bintang 2. Di sini NS dapat diartikan non signifikan, maka artinya nilai selisih ini lebih kecil daripada pembanding 5% maupun pembanding 1%. Dia lebih kecil. Dan berikutnya juga ini sudah terlihat 0,5 itu lebih kecil daripada 3, dan 5. Setelahnya ini sama semuanya dengan rumus yang dapat kita drag ke bawah. Ini juga dapat kita tentukan notasinya. Ini adalah notasi A, ini bagian notasi A ya. Ini notasi A. Kemudian bintang 1 ke sini adalah notasi B. Ini maaf, ini sampai NS ini adalah milik B. Di sini ada B. Nah, di sini termasuk B. Kemudian di sini sampai ke NS yang di bawah ada milik C. Maka di sini terdapat C, BC, BC, dan ini juga sudah NS semua, makanya di sini adalah C. Nah, di sini untuk interaksi keseluruhannya sudah kita uji dengan uji lanjut Duncan. Kita juga bisa menguji setiap faktor dengan uji lanjut Duncan dengan cara yang sama. Di sini ada perlakuan atau faktor P ya di sini. P. Di sini ada PB dan PA. Juga ada ratanya sama, ini adalah selisih antara ini dua. Nah, kemudian SY-nya juga sama, KT Galat. Dibagi dengan ini. Sama seperti yang di atas dengan notasi yang begini. Kemudian ini juga faktor L kita dapatkan serupa juga dengan caranya yang sama, langkah-langkah yang sama. Ini dapat disimpulkan begini. Namun ini saja sudah cukup untuk
kita temukan karena lebih diperlukan adalah uji lanjut untuk keseluruhan interaksi dan notasi-notasinya. Maka ini dinyatakan selisih antara nilai rata-rata PBL3 dengan selisih PAL2 ini PBL2 dengan PAL2 dinyatakan dengan non signifikan, dan ini dinyatakan dengan berpengaruh nyata, ini dinyatakan dengan berpengaruh sangat nyata. Baik, demikian pemaparan saya mengenai rancangan acak lengkap faktorial pada data pengaruh tingkat tebar pakan PA dan PB dan jenis bersih L1 hingga 3 terhadap pertumbuhan ikan lele. Semoga bermanfaat dan terima kasih.